Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan di Minggu Rogate saat ini, tertulis di dalam Matius 24 ayat 20. Demikian hukum Tuhan. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau yang sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di hari Minggu Rogate ini, yang diambil dari Yeremia 33 pasalnya ayat 1, pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9. Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 9. Kita membaca secara responsoria. Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka.
Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita di hari Minggu ini. Yang pertama, minggu ini adalah Minggu Rogate atau Martangiang. Topik bertekun dalam doa, Maharwujuhon Tangiang. Ibadah Minggu kita laksanakan di dalam dua kebaktian pada hari Minggu ini, yaitu pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dan 10.30 berbahasa Batak.
Dan jam 9 akan kita laksanakan juga kebaktian sekolah minggu. Untuk kebaktian sekolah minggu, setelah ibadah akan dibagi kelas ke dalam 5 kelas untuk anak-anak dalam pengajaran. Jadi setelah kebaktian sekolah minggu, tidak langsung pulang tetapi masuk ke kelas untuk pengajaran dari guru sekolah minggu. Untuk kebaktian sore akan kita laksanakan di setiap hari Minggu Ganjil jam 17 WIB. Persembahan pada hari Minggu ini, tanggal 22 Mei 2022, persembahan Minggu pada ibadah pukul 7 WIB dan 10.30 WIB dalam 2 amplop. 1 amplop untuk kuliah atau pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop persembahan khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang ke-72 tahun. Persembahan dalam amplop kedua untuk mendukung program PGI dan PGIW Jawa Barat. Nomor 7, jemaat meninggal. Pada hari Jumat 20 Mei 2022 di Bandung telah meninggal dunia Amang Antonius Situmorang, beralamat di Jalan Citarip Barat nomor 19, Perum Kompo Kencana Bandung, jemaat sektor 10 Pajajaran. Tutup usia 65 tahun 11 bulan. Dan akan dimakamkan pada hari Minggu ini tanggal 22 Mei 2022 di TPU Cikadut, Bandung. Keluarga yang ditinggalkan, Inang LS Situmorang Berutambun bersama dengan anak. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nomor 8, jemaat baru. Mulai hari Minggu ini 22 Mei 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Keluarga Ferdinandus Butar-Butar, Inang Theodor Borus Tanggang, bersama 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Julian Jordan Alexandro Butar-Butar, Daniel Evander Edison Butar-Butar, Edward Arcelo Butar-Butar, Andreas Rafael Butar-Butar, dan Fiona Rizcahya Elizabeth Boru Butar-Butar, beralamat di Klaster Pesona Regensi Blok A1 Bandung, masuk sektor 1-2 Riau, Antapani, Arca Manik, dan Patra Komala. Kepada keluarga Amang Butar-Butar, Inang Borus Tanggang, dan anak-anak kami persilakan untuk berdiri. Selamat bergabung dengan HKBP Bandung Reformanda dan mari bersama-sama melayani dalam pelayanan yang ada di gereja kita. Sekali lagi, selamat datang, terima kasih. Nomor 9, jemaat atau ruas parguru. Mulai minggu ini, 22 Mei 2022, telah menjadi anggota jemaat parguru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Ramli Sialoho, Inang Deminar Boru Manihuruk, bersama 2 orang anak laki-laki, Bernardo Parasian Sialoho dan Doni Julius Christian Sialoho, beralamat di Jalan Kembar Timur 2 nomor 1 Bandung. Nomor 13, pertanggungan sektor. Pertanggungan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming di YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertanggungan hari Jumat 27 Mei 2022 dari sektor Bumi Siliwangi, Pajajaran, dan Sarijadi. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Donor darah. Donor darah seksi diakoni sosial. Pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, Seksi Diakoni Sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah dimulai pukul 9 WIB sampai 11 WIB, bertempat di Konsistori Gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, Diakoni HKBP Bandung Reformanda akan menyediakan tanda kasih yang mengikuti donor darah tersebut. Jadi amang inang semua jemaat yang dalam kondisi sehat dan berkeinginan untuk berpartisipasi untuk menyumbangkan darahnya, kami persilakan nanti untuk datang ke konsistori untuk melakukan donor darah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Ucapan selamat ulang tahun.
Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Mei 2022. Dalam daftar terdapat 21 jemaat yang berulang tahun. Bagi ada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini yang hadir pada kebaktian pagi ini, kami mohon untuk berdiri. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami yang diperbarui dari sehari ke sehari. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Amang Inang semua yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih. Silakan duduk. Berita keuangan pada minggu ini, Huria menerima sebesar Rp42.502.400 untuk pembangunan Rp1.923.350, untuk kantor pusat Rp3.037.250. Demikian, ada tambahan, telah ditemukan sebuah HP tipe Oppo bagi jemaat mungkin yang merasa kehilangan atau ketinggalan HP tipe merek Oppo, silakan untuk menghubungi administrasi gereja atau silakan datang ke kustori kalau pada hari Minggu ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Sekarang mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, dalam aktivitas-aktivitas kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga, kami percaya bahwa ada Tuhan yang memimpin kami, ada Tuhan yang memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa kepadamu, untuk mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau melihat bahwa perkembangan COVID mungkin sedikit menurun Tuhan, dan pemerintah sudah mengumumkan ya Tuhan bahwa ada kelonggaran di sana sini Tuhan. Tapi ya Tuhan, Engkau sendiri juga Tuhan yang tetap Tuhan membuat kami tetap waspada, membuat kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan kami, untuk menjaga diri kami Tuhan, menjaga orang lain juga ya Tuhan. Begitu pula kepada bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau juga pimpin mereka Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah, agar kiranya boleh mereka Tuhan menjalankan pemerintah dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari Jumat kemarin ditinggalkan oleh keluarga terkasih, yaitu keluarga dari Amang Situmorang, Boru Tambun. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Situmorang. Dan biarlah Tuhan segala proses acara pemakaman yang akan dilangsungkan pada hari ini, Engkau sendiri Tuhan yang memimpin itu Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang pada saat ini kurang pulih atau dalam sakit ya Tuhan, baik yang pemulihan di rumah maupun sedang rawat jalan ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit harapan kita, di rumah sakit harapan, di rumah sakit Amang SR Sibarani, Nyonya P Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya Siombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Inang Sinaga Boru Siregar, Inang Siturus Boru Tambun, Inang TS Utahuruk Boru Luman Tobing, Amang M Tambun, Amang M Simbolon, Inang S Simbolon Boru Pasaribu, Keira Deborah Boru Marpaung, Inang Situa Habib Pangaribuan Boru Sinaga, David Tambu Bolon, Inang T Manulang Boru Tambunan, Inang Tambu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Pakpahan Boru Tambu Bolon, Amanulang, Aksara Adrian Sirait, Benaya Hotasi Labora Sipayung, Amang Situa KM Pangabean, Amang DJ Situmorang, Amang Situa
RSP Pangabean, inang situa Castumorang orang boru Pakpahan, inang Siregar boru Aritonang, inang Rotua Margarita Marbun boru Purba, inang Huta Barat boru Siregar, inang Esinaga boru Napitupulu. Atau semua juga jemaatmu Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan saat ini, yang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Engkau mengurapi mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan, dan Tuhan juga yang meneguhkan iman mereka Tuhan, agar kiranya mereka hanya mau meminta pertolongan kepadamu. Sembuhkan mereka Tuhan, agar kiranya mereka boleh bersama-sama kami Tuhan dalam pelayanan, dalam memuji Engkau di persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang merindukan anak, biar Tuhan sendiri yang mendengar permohonan mereka, biar Tuhan sendiri yang mengurapi mereka Tuhan, agar kerinduan mereka Tuhan untuk berkat tambahan dalam keluarga mereka, Engkau boleh penuhi ya Tuhan. Kepada anak kami juga, Timothy Simbolon, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan anak kami ini Tuhan, agar semakin lancar berkomunikasi. Engkau juga memberikan kekuatan kepada keluarga mereka Tuhan dalam merawat anak kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Biar Tuhan sendiri Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang menggugah iman mereka agar selalu berusaha dan selalu memohon kepadamu Tuhan untuk memperoleh pekerjaan. Baik pun itu Tuhan untuk mempunyai teman hidup. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam pendidikan, di mana saat-saat ini Tuhan ada beberapa yang sudah ujian UTBK atau akan menjalankan ujian UTBK. Tuhan sendiri yang mengurapi mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada mereka, memampukan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga membuka, memberikan tempat kepada mereka untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi Tuhan. Namun sekiranya jika Engkau sendiri yang belum menentukan itu kepada mereka, Engkau sendiri tetap yang menghibur mereka, Engkau sendiri memiliki ketabahan mereka ya Tuhan, bahwa bukan hanya melalui UTBK saja Tuhan, jalan untuk menuju kesuksesan Tuhan, tetapi juga Tuhan, semua yang jalan yang Kau tunjukkan, itulah yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah Minggu persiapan HKBP Lembang Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh mendengar permohonan mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh memampukan mereka, agar mereka bersatu padu Tuhan, menyerahkan semuanya kepadamu, memohon kepadamu, dan berusaha untuk adanya tempat ibadah di persiapan HKBP Lembang. Kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas, memberkati jemaat dan para lado di HKBP Sumedang, agar mereka juga tetap merasakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Besar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu jemaat yang masih mengikuti ibadah dari kediaman kita masing-masing, juga jemaat yang masih dirawat sekarang di berbagai tempat, bahkan juga direhabilitasi, kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada pagi ini di Minggu Rogate, Minggu Berdoa. Saya bacakan dari Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18, ayat 13 sampai ayat 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita diingatkan oleh bahkan salah satu kebiasaan dari begitu banyak kebiasaan kita. Ya. Begitu banyak rutinitas kita, dan salah satu itu adalah doa. Nah, saudara-saudara, 2 nasihat yang kita temukan dalam renungan pagi ini, 2 nasihat yang cukup singkat, yaitu ada nasihat yang kita bisa lihat itu sesuatu yang cukup singkat, dan ada nasihat yang cukup luas. Nah, satu nasihat yang saya katakan tadi itu bagaimana supaya kita menghadapkan segala sesuatu yang kita alami kepada Allah. Apapun itu, ketika kita menghadapkan segala sesuatu itu kepada Allah. Nah, tentunya sarana yang baik adalah ketika kita komunikasi atau berdoa. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa sarana itu juga dalam hal bernyanyi. Bernyanyi juga adalah salah satu cara untuk berdoa. Karena dalam nyanyian itu ada harapan, ada semangat, ada cita-cita. Oleh karena itu kita akan tetap memilih dan menikmati, bahkan memfavoritkan lagu-lagu yang kita anggap bisa menyemangati kita, dan saat itu kita yakini itu juga adalah doa kita. Nah, dalam satu dari 5 unsur doa yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah ketika dalam doa itu ada pujian. Nah, jadi kalau murid memohon kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Nah, tentunya murid sudah sampai pada kebutuhan bahwa doa itu adalah kebutuhan. Teladannya yang pasti Yesus gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita coba
bergaul dengan Injil, selalu Yesus mengawali dan mengakhiri sesuatu itu dengan doa. Bahkan dengan menghadapi kematian terakhir di Taman Getsemani, dia melakukan itu dengan doa dalam bentuk penyerahan secara utuh. Nah, tentunya itu yang diteladani oleh murid. Makanya mereka minta, ajarlah kami berdoa. Nah, kemudian Yesus ajarkan, inilah doa itu. Bapa kami yang di surga, dan sampai terakhir. Nah, saudara-saudara, satu dari 5 unsur doa itu ada yang kita kenal dengan doksologi, yaitu pujian. Jadi kita akan selalu mempergumulkan dan belajar terus bagaimana berdoa yang benar. Karena kita yakini doa itu bukan hanya nafas hidup, tapi doa itu adalah memang hidup itu sendiri. Jadi molo porsia hita tangiangi satongani ulaon, tentu ikut tahap porsia itu molo nungka tabonai dohok tangiang satonga ulaoni tahap porsia nah selesai. Tidak. Kita yakinkan bahwa setengah dari pekerjaan itu sudah terselesaikan karena kita sudah awali dengan doa. Begitu kuatnya, begitu perlunya, begitu butuhnya kita dengan doa. Bapak, Ibu, dan para orang muda di sini, kesanggupan untuk menyembuhkan seperti yang kita lihat dalam renungan ini, kesanggupan untuk menyembuhkan bergantung pada karunia tertentu yang diberikan kepada seseorang. Kesanggupan untuk menyembuhkan, dan bukan pada suatu jabatan. Memang salah satu jabatan yang cukup tua di gereja awal atau di sejarah gereja adalah penetua. Ada diaken, ada episkopos, ada diakonos, dan lain sebagainya. Ya. Kesanggupan untuk menyembuhkan bergantung pada karunia. Oleh karena itu memang kalau kita coba selidik firman Tuhan, hampir tidak ada dan tidak boleh ada tugas yang terbengkalai di tengah-tengah gereja mula-mula. Jadi kalau kita lihat bahkan di kisah itu ya, di pasal-pasal awal itu, bahkan cukup tertib ketika cobalah pilih beberapa diakonos yang memang memberikan perhatiannya kepada janda-janda, karena memang di tengah-tengah pelayanan yang begitu sibuk itu ada yang tertinggal di tengah-tengah gereja mula-mula itu. Oleh karena itu kalau kita baca di kisah itu, pilihlah beberapa orang yang lebih konsen untuk hal-hal diakoni gitu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi aplikasi doa itu gimana supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terbengkalai di tengah-tengah pelayanan gereja. Nah, gereja juga harus terus mempergumulkan ini supaya tidak ada yang terbengkalai di tengah-tengah pelayanan itu. Ya. Dan itu semua adalah lanjutan daripada doa-doa itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di renungan kita ini, saya mau tekankan lagi sekali lagi kepada kita, kalau kita lihat di ayat 14 ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir. Coba kita lihat 14 ke 15 ya, dan doa yang lahir. Jadi maaf Bapak Ibu ya, kita bisa diskusikan kembali. Jadi tidak ada peran minyak di sini sama sekali. Tidak ada peran minyak sama sekali di sini. Bukan minyak yang menjadi hal yang menentukan, tapi doa, supaya kita nggak salah. Jadi nggak boleh ada yang melihat bahwa minyak urapan itu atau zaitun atau apapun itu menjadi sesuatu yang menentukan. Nggak boleh. Jadi ketika saya melayani di Kebayoran Baru, saya sudah lihat bahwa bagaimana minyak ini didistribusikan dari Plaza Blok M, kemudian ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ada yang mengklaim bahwa semua akan disembuhkan. Bapak Ibu, gereja adalah belajar dan gereja tetap akan menjadi proses pembelajaran.
Coba kita lihat dalam firman Tuhan, tidak pernah Yesus mengarahkan orang untuk berkumpul di satu tempat, kemudian di situ ada 2 penyembuhan. Enggak pernah ada itu. Tidak pernah ada itu. Kalau kita lihat Injil ini, tidak pernah ada arak-arakan untuk mengumpulkan orang banyak di satu tempat, kemudian di situ dilakukan 2 penyembuhan. Jadi kita harus punya keberanian untuk lebih tajam dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Yang pasti ditekankan di sini bukan soal minyak, tapi soal doa. Karena doa itu adalah power, doa itu adalah kekuatan. Bapak Ibu, ketika Yakobus bicara soal doa yang benar, mari kita lihat dalam Alkitab, saya katakan tadi tidak pernah orang-orang dengan sengaja dikumpulkan supaya mereka disembuhkan. Oleh karena itu juga kita harus paham betul, jangan pernah paksa Allah untuk menyembuhkan. Karena soal penyembuhan itu soal anugerah. Soal penyembuhan itu adalah soal sola gratia. Hanya karena anugerah, kata Luther. Hanya karena anugerah. Tugas kita hanya memohon. Oleh karena itu bagi seorang pemohon, tidak ada sedikit pun ya. Dangadong nanggo apala saotik nawi dohonon ni jolmai gabe sahamna tikimbangido sesuatu di mana tu debata. Gak ada sedikit pun saham dari manusia itu ketika dia memohon. Nah, kenapa Yesus kritik orang-orang Farisi? Karena bagian 2 mereka, salah satu 2 nasi dari Temoluteida di tengah-tengah di budaya nama cai toru hati hai mau lihat tema Tuhan ala dang dicipta hokoau parapuan mana ala saat tidak ngadong ngargani buru-buru mau lihat tema Tuhan ala dang dicipta hokoau gabi Samaria ala dang jelas persaripion ni halak Samaria persoalan kawin mawin mau lihat tema Tuhan ala puli kau dungi martangiang berdoa di tikungan-tikungan kemudian gugu masuara nion dungi. Nah, kalau Yesus kritik itu, karena bukan itu hakikat doa yang sebenarnya. Sangat-sangat sederhana kalau Yesus katakan, masuk mahotu bilutmu, lopi tangammi, martangiyak koina. Wasa, karena komunikasi pribadi dengan Allah. Sebenarnya, ini yang harus menjadi renungan kuat bagi kita. Soal-soal komunikasi kita. Ketika Yakobus bicara soal doa yang benar, dia katakan datang dari hati yang utuh. Kemudian kita dipertemukan dengan pribadi yang cukup kita teladani, yaitu Elia. Coba telisik Bapak Ibu ya, kalau kita baca di 1 Raja pasal 18, tapi nantilah di rumah setelah kita kembali dari sini. 1 Raja 18 itu, yang ada di situ hanya kuasa Allah, soal tidak turun hujan dan soal bagaimana hujan datang kembali. Apa tugas Elia? Dia hanya seorang pemohon. Kenapa dijawab itu? Karena yang berdoa itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan turunnya hujan kembali terjadi menurut keputusan Allah. Itu di 1 Raja 18 ayat 1. Tidak ada peran daripada Elia di situ sedikit pun. Tapi karena kuasa Allah yang dia mau perkenalkan. Bapak Ibu dan orang-orang muda, doa tidak egois. Kelompok-kelompok doa jangan merasa lebih rohani, kemudian lebih eksklusif, merasa lebih benar dari orang lain. Jangan. Kamu berdoa, kamu tidak tegur orang, kamu tidak sapa orang, itu munafik. Salah satu pengaplikasian yang paling sederhana, ketika kita selalu mengklaim hubungan kita dalam doa kita secara vertikal, nah kemudian kita akan merasa terbeban bagaimana hubungan kita secara horizontal. Makanya sesuatu yang tidak boleh main-main. Kalau kita akan terus membangun dua-dua kita, serius sekali, kita bisa melihat itu menjadi kebutuhan. Nah sekarang tantangan bagi kita, bagaimana hubungan kita dengan orang lain.
Siapapun itu, dimanapun itu, bagaimanapun itu. Ada saudara-saudara, doa sangat menentukan, ya, mendoakan sesuatu yang harus, karena memang ada sesuatu yang mendesak di situ. Saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana kisah Daud, ya, ketika dia dikejar oleh Saul di Mazmur itu, Mazmur 124 itu. Dia berdoa di situ sendiri di tempat dia sembunyi karena dia sudah dikejar oleh Saul dan pasukannya. Dalam doa Daud itu dia berdoa, biarlah ada yang memberikan perhatian kepadaku, kata Daud dalam doanya itu. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara, justru yang datang kepada Daud itu bukan yang mau memberikan perhatian kepada dia, tapi yang memang harusnya Daud yang memberikan perhatian kepada yang datang itu. Ini luar biasa kan? Bisa nggak dalam bayangan kita, dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita, kita mau Tuhan, biarlah ada orang yang mengerti dan memahami saya. Ternyata memang datang, tapi justru orang bukan yang mengerti dan memahami kita, tapi orang yang justru mau kita mengerti dan kita pahami. Kalau kita lihat di Mazmur itu, justru Allah tidak mengizinkan Daud untuk melamun, melamun kemudian merenungkan soalnya itu, tapi Allah justru minta Daud untuk mengambil kesibukan, ya, mengambil kesempatan supaya orang-orang yang datang kepada dia itu adalah bagian daripada perhatiannya. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, itu juga bagian daripada doa. Itu juga bagian daripada doa. Jadi ya bukan yang menjadi apa yang menjadi keinginan kita, tapi yang pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita coba cek and balance dulu, ya. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah memang apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan? Selalu Allah kasih. Bahkan saya juga mau sapa jemaat kita yang masih terus sabar untuk dalam perawatan, ya. Ini hal yang luar biasa. Doa tetap akan menjadi satu hal yang misteri dalam kehidupan kita. Kalau kita minta Tuhan sembuhkan. Gimana kalau kita beralih dulu sedikit, Tuhan berikan saya kesabaran untuk boleh bertahan karena saya nggak tahu berapa lama penyakit ini. Berikan saya kekuatan untuk saya supaya lebih bengek, supaya saya lebih sabar, supaya saya tahu kapan ini Tuhan akan sembuhkan penyakit. Bagi jemaat Tuhan yang masih dirawat sekarang di kediamannya masing-masing, jaloma gugu, jaloma kekuatan, minta kesabaran supaya kita nggak kehilangan kesabaran untuk menjalani kehidupan yang mungkin masih sulit ini ketika masih ada sakit dalam tubuh kita. Saya juga mau katakan itu kepada Bapak Ibu yang ibadah di hari ini dan juga di kediaman kita masing-masing. Apapun itu, soal apapun itu, sesulit apapun itu, mungkin ada orang, mungkin juga nggak semua paham dengan apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Kamu gak akan bisa paksakan supaya orang mengerti dengan pergumulannya, dengan apa yang kamu gumulkan. Tapi sampaikan kepada dia yang sangat mengerti, yang sangat paham dengan apa yang menjadi pergumulan, bahkan pribadi dan keluarga. Ada batas-batas orang untuk memahami itu, bahkan menguatkan, mendoakan itu. Tapi yang lebih kuat adalah dia yang paham dan memahami itu. Dan kita percaya caranya berbeda. Coba kita lihat mungkin dalam membangun komunikasi juga sering salah sambung gitu kan, bukan hanya telepon gitu yang bisa diangkat ternyata salah sambung. Komunikasi antar manusia juga kadang bisa salah sambung. Bisa nggak kita bisa memahami bahwa komunikasi dengan Tuhan itu supaya tidak salah sambung gitu? Walaupun kita sering memahami sepertinya salah sambung Tuhan, karena saya mohon ini, kenapa Tuhan jawab ini gitu. Lantas kita katakan Tuhan nggak paham gitu, Tuhan nggak mengerti. Sebenarnya kita yang harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Tuhan lebih tahu itu. Dan kita akan dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita harus pastikan itu, karena Dia yang lebih paham akan kebutuhan kita, dan bukan keinginan kita.
Soal-soal yang kita pergumulkan selalu memang kita hanya mau soal keinginan. Keinginan yang satu, keinginan yang kemudian dan kemudian. Tapi soal kebutuhan tentunya kita harus diskusikan kembali. Apa sebenarnya kebutuhan kita saat ini, detik ini sebagai pribadi, bahkan juga dengan persekutuan. Ini perlu sensitivitas yang begitu tinggi sebenarnya. Apalagi kita sebagai gereja. Apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita berdoa dengan dua-dua kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari kita lihat dua hal yang tidak boleh terpisah, bahkan itu juga kita temukan di Alkitab kita ini. Penyakit ketika terganggu tubuh jasmani kita ini, dimungkinkan terganggu juga rohani kita. Sebaliknya, ketika rohani kita terganggu, dimungkinkan juga jasmani kita akan terganggu. Oleh karena itu, tidak cukup ketika kita merawat jasmani kita ini dengan baik betul. Kita pastikan kita sehat betul. Tapi yang pasti kita juga harus pastikan bahwa kehidupan rohani kita juga adalah sehat betul. Itu harus seimbang. Biarlah rohani yang terlebih dahulu disembuhkan, baru jasmani. Biarlah rohani. Nah, bagaimana supaya sembuh hal-hal rohani kita ini? Ini sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Satu hal yang harus kita bangun terus adalah bagaimana kebutuhan rohani kita ini tercukupkan setiap hari dengan doa pribadi kita. Doa memampukan untuk kita untuk melihat semuanya dengan benar. Ya. Oleh karena itu memang kalau kita bicara spiritualitas, itu tidak otomatis dimiliki oleh orang-orang gereja. Tidak otomatis. Tapi orang yang lebih sensi, yang lebih peka, itu akan dimampukan untuk melihat hal-hal yang sangat spiritualitas dalam kehidupannya. Dia nggak pernah senang dengan sesuatu yang rumit, dia nggak mau itu. Ya, kemudian dia nggak mau membiarkan sesuatu yang kusut, dia akan coba urai itu pelan-pelan. Itu orang yang sangat memiliki spiritualitas yang tinggi. Bahkan di tengah-tengah kehidupannya juga, dia nggak mau ada yang terganggu hubungan pribadinya dengan orang itu. Dia menjadi orang yang smart, kemudian dia mau supaya ada selalu hubungan yang baik, karena dia nggak mau ada yang terganggu di situ. Itu orang yang sangat dengan spiritualitasnya. Oleh karena itu memang renungan pagi ini juga mau mengingatkan kita sampai hal-hal seperti itu. Kalau kita klaim kita adalah orang-orang yang berdoa, saya katakan tadi bagaimana hubungan kita secara vertikal, kita nggak akan biarkan hubungan kita secara horizontal itu berantakan. Kita nggak mau. Kenapa? Kita mau pastikan bahwa doa orang yang benar adalah ketika dia menata hidupnya dengan benar. Oleh karena itu, latihlah berdoa. HKBP yang sudah cukup tua ini, latihlah berdoa. Jangan pernah gimana supaya ini enak didengar, bukan, enggak boleh itu. Dan sering kali kita di situ gitu, gimana supaya enak didengar. Tapi latihlah berdoa, hidupilah doamu, doamu hidupi. Jadi enggak boleh enggak seimbang. Bahkan kita lihat orang-orang yang berdoa itu lebih safety dalam segalanya. Dia lebih tabah dalam segalanya. Soal untuk menahan emosi, soal untuk menahan diri, soal-soal kesabaran, soal-soal kasih, soal-soal mengucap syukur, bahkan soal-soal untuk keikhlasan, itu akan sangat berbeda ketika itu kelihatan dalam pribadi yang berdoa. Idu asamolosi partangiang, daudu duminggan kesabaran ni sian sahalak sosi partangiang. Berek kita orang yang berdoa dia lebih sabar, dia lebih ikhlas dalam kehidupan ini. Dia enggak rewel. Kenapa? Karena dia pastikan hidup ini bukan dia yang atur, tapi ada yang atur ini sedemikian rupa. Ya sudahlah, ikhlaskan aja. Kalau kita sudah awali dengan doa, tidak usah lagi kita gimana-gimana kalau kita sudah awal dengan doa. Karena doa akan menuntun kita untuk melihat ini lebih jelas dan lebih terang ke depan. Latihlah berdoa. Salah satu bukti doa adalah
hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Kita juga ya hubungan dengan Tuhan itu juga harus dengan ketaatan. Jadi tidak ada yang tertinggal gitu. Memang ya ini sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang sulit ya, rumit, terkadang kita begitu lihat doa ini perlu gitu. Tapi ketika hidup ini ya berjalan normal gitu, kita nggak melihat ya ini nggak bisa kita bohongi ya. Ketika kita lihat normal saja seperti itu, kita nggak akan pernah lihat doa ini kebutuhan. Tapi ketika sesuatu ada yang sulit kemudian itu beruntun, wah baru kita melihat itu menjadi kebutuhan. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana gereja awal itu, gereja mula-mula itu dengan orang-orangnya itu dibangun semua dengan doa. Jadi saya pikir kita punya kesaksian masing-masing pagi ini dengan bagaimana doa-doa dan jawaban-jawaban doa kita. Kita bisa saksikan itu bahkan pagi ini. Oleh karena itu teruslah itu dan dipertahankan itu. Doa juga mengajak seseorang itu untuk lebih tahan, kuat. Bukan hanya menahan diri soal makanan, minuman, tapi menahan diri dengan semuanya. Karena doa itu adalah benteng, kekuatan yang cukup luar biasa. Makanya saya katakan tadi, pasti beda itu. Orang-orang yang berdoa dengan orang-orang yang tidak melihat doa menjadi kebutuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu di Minggu Rogate kita ini seperti Yakobus katakan di sini, ya, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi bodoh hita pamalu pondongan bohi. Ale porsia jo hita tong. Unak hita martangiang, ale ragu hita ditangyak tai. Kita harus percaya dengan air sitiu-tiu, segelas air putih yang sudah kita doakan, kemudian kita berdoa sebelum menikmati itu, pastikan Tuhan jaga saya hari ini, Tuhan akan jaga kita. Bahkan juga dengan interaksi kita. Kan di situ terkadang kita nggak melihat itu menjadi bagian daripada doa kita. Sudi tanya kona manginangate. Ada orang so ilaka hoko sejabu, langkah pertama ada orang so ilaka hoko sejuluni pitui, Tuhan donganiau. Sahak diinganan mau lihat Tuhan. Odona sipata ngadawusya kita. Kenapa? Ya karena kita lihat kehidupan ini memang normal saja gitu. Semua tercukupi, kemudian kita tidak melihat. Saya juga mau katakan ini kepada anak-anak muda di sini ya, remaja putih dan remaja putra. Cobalah UTBK dan apapun cita-citamu ke depan. Awali dengan doa. Kamu akan dipastikan untuk melihat lebih terang apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupanmu. Ya. Bukan hanya gelisah, kemudian protes sama papa sama mama, nggak perlu itu. Tapi awali dengan doa. Tuhan akan tuntun, saya mau kemana Tuhan. Dia akan pastikan itu dengan jawaban yang terkadang kamu tidak ketahui sekarang, tapi ke depan kamu akan pahami itu. Biarlah Tuhan memelihara kehidupan kita, bahkan juga dengan dua permohonan kita Tuhan akan menjaga kita, merawat dan menata kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, minggu ini di minggu doa, Minggu Rogate, dalam perjalanan kehidupan kami satu minggu yang Tuhan sudah pimpin. Biarlah kami sebelum melangkah kepada minggu yang baru, ada harapan, ada cita-cita, ada pencapaian. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mendahului kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami hidup dengan doa-doa kami Tuhan, karena kami percaya kami dikuatkan, dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan semua pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang tuntun kami, pelihara kami dan cukupkan kami untuk semua kebutuhan. Bahkan juga persekutuan di tengah-tengah gereja ini Engkau yang pelihara, supaya roh Tuhan itu boleh menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, untuk provinsi dan kota ini, kota yang kami diami ini. Biarlah selalu dalam perlindungan-Mu, sehingga semua boleh dalam naungan sayap-Mu, dalam naungan kasih-Mu melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.